Selamat pagi rekan-rekan pelaut. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat krusial bagi keselamatan dan kesejahteraan kita semua di atas kapal, yaitu mengenai pengetahuan dasar intervensi dan pelaporan kekerasan, pelecehan, perundungan, serta penyerangan seksual. Slide 2-6. Tujuan pembelajaran. Tujuan sesi ini adalah agar kita semua paham peran masing-masing dalam mencegah insiden. Kita akan belajar teknik intervensi saksi, bystander intervention, yang aman di lingkungan maritim, memahami prosedur pelaporan resmi, serta bagaimana memberikan dukungan awal bagi korban tanpa memperburuk keadaan. Slide 7. Bentuk kekerasan dan pelecehan narasi. Penting untuk mengenali apa saja bentuk pelanggaran ini, tidak hanya fisik, tapi juga verbal seperti hinaan. Pelecehan seksual bisa berupa komentar atau gestur. Perundungan atau bullying adalah tindakan intimidasi berulang. Dan yang sering terjadi adalah penyalahgunaan kekuasaan oleh senior kepada bawahan. Slide 8-9. Tanda-tanda terjadinya insiden narasi. Rekan-rekan, kita harus peka. Perhatikan jika ada rekan yang tiba-tiba berubah perilakunya, menghindari ruangan tertentu, kinerjanya turun drastis, atau ada keluhan tersirat seperti, "Saya tidak nyaman bekerja dengan si A." Ini adalah sinyal merah yang harus kita waspadai. Slide 10-14. Prinsip intervensi aman, See, Check, Act. Jika melihat kejadian, gunakan prinsip See, Check, Act. See, identifikasi kejadiannya. Check, pastikan kondisi aman bagi Anda untuk bertindak. Act, ambil tindakan. Jangan konfrontasi secara agresif. Ajak saksi lain dan pastikan Anda mencatat detail kejadian seperti waktu dan lokasi. Slide 15-17. Langkah intervensi untuk rekan. Jika aman, segera pisahkan korban dari pelaku. Tawarkan bantuan dengan mendengarkan tanpa menghakimi dan jangan memaksa mereka bercerita jika belum siap. Sarankan mereka menggunakan jalur pelaporan resmi perusahaan. Slide 18-24. Prosedur pelaporan dan jalur alternatif. Gunakan chain of command atau rantai komando, atasan langsung, safety officer, hingga master kapal. Namun, jika pelaku adalah atasan langsung, Anda bisa melapor ke pihak darat atau Designated Person Ashore, DPA, HR perusahaan, atau otoritas pelabuhan setempat. Slide 25-30. Perlindungan dan peran pimpinan. Perusahaan menjamin larangan pembalasan, retaliasi bagi pelapor. Identitas Anda akan dijaga. Perwira bertanggung jawab menciptakan budaya nol toleransi dan memastikan laporan diselesaikan secara profesional. Slide 31-41. Studi kasus. Mari kita lihat contoh kasus female engine cadet yang dilecehkan oleh second engineer dengan imbalan nilai. Ketika laporan internal awalnya dianggap remeh, ia menggunakan hotline perusahaan. Hasilnya, pelaku diturunkan dan investigasi dilakukan. Ini bukti bahwa pelaporan itu penting. 5 pertanyaan kuis pilihan ganda dalam bentuk teks untuk materi intervensi dan pelaporan di kapal. Kuis pengetahuan dasar intervensi dan pelaporan 1. Apa langkah pertama yang harus dilakukan sesuai dengan pendekatan See, Check, Act ketika melihat indikasi pelecehan? A. Langsung memarahi pelaku di depan kru lain. B. Mengidentifikasi kejadian dan memastikan situasi aman sebelum bertindak. C. Menghubungi keluarga korban melalui telepon satelit. D.
mengabaikan kejadian jika tidak ada kontak fisik. Jawaban B. Mengidentifikasi kejadian dan memastikan situasi aman sebelum bertindak. 2. Jika pelaku kekerasan atau pelecehan adalah atasan langsung, chain of command, kemana korban sebaiknya melapor? A. Tetap kepada atasan tersebut agar sopan. B. Kepada rekan kerja sesama bawahan saja. C. Melalui hotline perusahaan atau Designated Person Assure, DPA. D. Menunggu hingga kontrak kerja berakhir. Jawaban C. Melalui hotline perusahaan atau Designated Person Assure, DPA. 3. Manakah di bawah ini yang termasuk dalam bentuk perlindungan bagi pelapor dan korban di atas kapal? A. Larangan pembalasan atau retaliasi dari pihak manapun. B. Kewajiban bagi korban untuk mengundurkan diri dari perusahaan. C. Identitas pelapor diumumkan saat briefing pagi agar transparan. D. Pemotongan gaji untuk biaya investigasi internal. Jawaban A. Larangan pembalasan atau retaliasi dari pihak manapun. 4. Apa tindakan intervensi yang tepat bagi seorang rekan pelaut yang ingin membantu korban? A. Memaksa korban menceritakan kronologi secara detail saat itu juga. B. Memisahkan korban dari pelaku jika kondisi aman dan menawarkan bantuan tanpa menghakimi. C. Meminta korban untuk memaafkan pelaku demi kekompakan kru. D. Mengambil foto korban secara diam-diam tanpa izin untuk bukti. Jawaban B. Memisahkan korban dari pelaku jika kondisi aman dan menawarkan bantuan tanpa menghakimi. 5. Informasi apa yang paling krusial untuk dicantumkan dalam laporan resmi insiden kekerasan? A. Daftar hobi dan riwayat pendidikan pelaku. B. Opini pribadi mengenai kepribadian korban. C. Waktu, lokasi, saksi, dan kronologi kejadian yang objektif. D. Merek pakaian yang dikenakan pelaku saat kejadian. Jawaban C. Waktu, lokasi, saksi, dan kronologi kejadian yang objektif. Sebagai penutup dari presentasi mengenai intervensi dan pelaporan kekerasan di kapal ini, mari kita ingat kembali poin-poin intinya. Keselamatan adalah prioritas. Selalu gunakan pendekatan See, Check, Act dalam setiap intervensi untuk memastikan keselamatan diri sendiri dan korban. Keberanian melapor. Jangan ragu untuk menggunakan jalur pelaporan resmi, baik melalui chain of command maupun jalur alternatif seperti hotline perusahaan jika diperlukan. Budaya saling menghormati. Peran setiap individu, mulai dari kadet hingga pimpinan kapal, sangat krusial dalam menciptakan budaya nol toleransi terhadap segala bentuk pelecehan. Dukungan tanpa menghakimi. Jadilah saksi yang suportif dengan mendengarkan korban tanpa paksaan dan menjaga kerahasiaan identitas mereka. Keamanan di laut bukan hanya soal teknis navigasi dan mesin, tetapi juga tentang bagaimana kita saling menjaga kehormatan dan martabat sesama rekan pelaut. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi rekan-rekan semua dalam sesi ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan profesional di atas kapal.